Assalamualaikum, kembali lagi dalam pembelajaran ekonomi, masih tentang kegiatan produksi ya. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan seperti yang pada video sebelumnya pernah Bapak sampaikan. Kita akan membahas tentang the law of diminishing return atau hukum hasil lebih yang semakin menurun. Nah, pernahkah Anda atau kalian melihat berita ya di radio atau mendengar di radio atau di televisi tentang kejadian pemecatan karyawan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan? Tentu sudah pernah ya. Nah, mengapa ini harus dilakukan oleh perusahaan? Oke, ini dilakukan oleh sebuah perusahaan, tentunya perusahaan telah mengalami perhitungan yang sangat matang dan bukan tanpa sebab ya. Nah, sebuah perusahaan pasti menginginkan hasil produksi atau output yang selalu meningkat ya. Karena selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebuah perusahaan pastinya ingin memperoleh keuntungan atau laba yang lebih besar ya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan atau menambah jumlah faktor-faktor produksi atau inputnya ya. Nah, jika ini dilakukan secara terus-menerus, maka hasil produksi akan meningkat sampai ke titik jenuh. Hingga akhirnya, jika penambahan input tetap dilakukan, nah ini, maka outputnya justru akan semakin menurun. Disinilah hukum hasil lebih akan berlaku dalam kegiatan ekonomi ya. Oke, nah, perusahaan akan menambah jumlah karyawan agar waktu proses produksi menjadi lebih cepat sehingga hasil produksi atau output dapat meningkat. Namun ya, jika penambahan karyawan terus dilakukan, nah maka akan terjadi ketidakseimbangan di mana pada satu titik hasil produksinya akan menurun. Bila diteruskan, perusahaan justru akan merugi ya. Menurut David Ricardo dalam penelitiannya ini, ia menemukan ya suatu kaidah dalam ekonomi, yaitu hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Menurutnya, jika kita menambah salah satu input dengan jumlah yang sama, sedangkan input yang lain dibiarkan tetap, maka akan terjadi peningkatan output produksi, sehingga pada titik tertentu justru akan mengalami penurunan. Nah, hasil penelitian tersebut bisa dijelaskan dalam tabel berikut ini ya. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Oke. Nah, dari tabel di atas bisa diketahui bahwa jumlah output akan semakin selalu bertambah ya, seiring ditambahnya jumlah karyawan. Namun, hasil lebihnya itu tidak selalu sebanding. Hingga akhirnya pada satu titik jenuh, outputnya itu justru akan semakin berkurang atau semakin menurun ya. Nilai hasil lebih yang tertinggi berdasarkan tabel tadi ya, ada pada saat perusahaan memiliki jumlah karyawan sebanyak 5 orang. Nah, disitulah the law of diminishing return itu terjadi, yaitu pada pekerja yang kelima dan seterusnya, yaitu setelah mencapai marginal product maksimum sebesar 25. Coba kalian perhatikan tabelnya ya. Sedangkan total output tertinggi itu dapat tercapai pada saat jumlah karyawan itu sebanyak 8 orang ya. Perhatikan juga grafiknya. Di sini kalau kita bandingkan antara tabel dengan grafik itu, kalian bisa lihat di sini ketika karyawannya 25, itulah marginal produk yang maksimum itu terjadi di situ 25. Dari mana 25?
yaitu kalian bisa lihat sebelumnya ya 55 pada karyawan jumlah 4, hasil produksinya itu kan 55. Lalu ketika karyawannya itu 5, hasil produksinya 80, sehingga marginal produknya itu sebanyak 80 dikurangi 55, yaitu 25. Sehingga seterusnya itu ketika karyawan ditambah jadi 6, ternyata total outputnya itu hanya 90, sehingga marginal produknya atau MP-nya itu hanya 10. Demikian seterusnya akan semakin turun ya MP-nya itu. Kapan berlakunya the law of diminishing return atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau semakin menurun? Ya, berlakunya the law of diminishing return itu diperlukan beberapa asumsi ya. Yang pertama, salah satu faktor produksi, misalnya tanah pada pertanian itu atau mesin pada industri itu harus tetap, sehingga perbandingannya saja yang berubah. Yang kedua, teknik produksi yang diterapkan dalam proses produk itu juga tetap. Nah, jika teknik produksinya yang diterapkan itu lebih canggih, nah ini berarti dapat mempertinggi produktivitas setiap tenaga kerja. Nah, di sini hukum the law of diminishing return ini tidak berlaku ya di sini. Lalu yang ketiga, daya kerja atau produktivitas faktor produksi yang diubah itu harus sebanding atau sama ya. Nah, seandainya faktor produksi yang diubah adalah jumlah tenaga kerja, maka tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja tersebut harus sama terhadap pekerjaan yang dimaksud ya. Demikian juga penggunaan teknologinya ya, itu harus sama. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan the law of diminishing return. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.